Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Tayyib, langsung kita ke pembahasannya. Kemudian qala Sayyidina Muhammad bin Annan rahimahullahu taala, man istaqama fi taubatihi 'anil ma'asi irtaqa ila taubati min kulli ma la ya'ni. Ini berkata Sayyidina Muhammad bin Annan rahimahullah, barang siapa yang dia beristiqamah dalam taubatnya dari maksiat, maka dia akan naik derajatnya. Taubatnya ini akan naik menuju taubat dari perkara yang tidak bermanfaat. Jadi setelah berhasil meninggalkan dosa-dosa, dia akan naik derajat taubatnya menjadi orang yang bisa meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya dan tidak bermanfaat bagi akhiratnya maupun dunia, lebih-lebih dunianya. Wa ma lam yastaqim fiha la yashum min at-taubati 'anil fuduli raihatan. Barang siapa yang tidak beristiqomah dalam taubatnya, maka dia tidak akan bisa mencium bau taubat. Wa la yaqdiru 'ala ri'ayati khatirihi abadan. Dan orang yang gak istiqomah taubat itu tidak akan bisa menjaga pikiran-pikiran buruknya selamanya. Jadi pikiran buruk akan selalu datang kalau dia gak istiqomah taubat. Bal taqlibu alaihi khawatirul ma'asi hatta fi salatihi. Bahkan pikiran-pikiran buruk itu akan mendominasi dia. Ya, bahkan di sholatnya dia, ketika lagi sholat, itu pikiran-pikiran keinginan bermaksiat akan terus menghantuinya, karena dia nggak istiqomah taubat. Wa ta'ammal qaulahu ta'ala fil ma'sumil akbar. Pikirkanlah firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang paling maksum, yang paling besar. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Beristiqomahlah kamu wahai Muhammad SAW, sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bersama dengan kamu. Artinya Nabi diperintahkan untuk beristiqomah dalam taubat, dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk bertaubat. Fa amara Allah Ta'ala bil istiqamati fit taubati wa man taba ma'ahu bi jami' atba'ihi wa ummatihi. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk beristiqomah dalam taubat, dan juga Allah memerintahkan orang-orang yang bertaubat bersama Nabi Muhammad SAW, baik dari pengikutnya maupun para sahabatnya dan juga seluruh umatnya. Jadi istiqomah taubat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Imam Ibrahim Al-Matubi tadi. Asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala. Berkata tuanku Ali Al-Khawas. Nah, ini adalah guru beliau yang memberikan petunjuk kepada beliau menuju jalan hakikat marifat itu. Man istaqama fi taubatihi, barang siapa yang beristiqomah dalam taubatnya, wa zahada fid dunya, dan dia berzuhud dalam dunia, faqad intawa fihi sa'iral maqamat, maka sungguh dia telah mengumpulkan di dalamnya seluruh maqam wal ahwal shalihah, dan ahwal-ahwal yang saleh. Ini orang yang bertaubat istiqomah, dia sudah mengumpulkan seluruh maqam yang saleh. Itu apa? Maqam tawakal, maqam ikhlas, maqam zuhud. Ini kalau istiqamah dan zuhud digabungkan, istiqamah taubat dan zuhud digabungkan, maka dia sudah mengumpulkan seluruh ahwal-ahwal maqamat yang saleh. Apa? Maqam qanaah, maqam ikhlas, maqam tawakal, itu sudah bisa mengumpulkan. Tanbih, peringatan. Yang bagi al-'abdi ayyaftasha a'dahu adh-dhahirata wal batinata sabahan wa masa'an. Selayaknya bagi seorang hamba itu untuk memperhatikan anggota-anggota tubuhnya, baik zahir dan batin, pagi dan sore, bangun tidur sama sebelum tidur. Itu harus seorang hamba itu memperhatikan ya tubuhnya ini. Al-hafizat hududallah ta'ala allati haddalaha am ta'adat. Apakah anggota-anggota tubuh kita itu telah menjaga dari had-had Allah atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah anggota tubuh ini melanggar had Allah, larangan Allah atau enggak? Atau malah dia melaksanakan larangan-larangan Allah itu.
Wal qamat bima amarat bihi min bima umirat bihi min ghaddil basari wa hifdzil lisan. Dan apakah anggota tubuh kita ini sudah menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya berupa menjaga pandangan, menjaga lisan dan telinga, wal udhni wal qalbi dan hati, wa ghairu dzalika dan selain itu, ala wajhi ikhlasi am lam taqum, atas pondasi ikhlas atau tidak. Jadi apakah seluruh anggota kita itu sudah menjalankan perintah yang diberikan kepadanya dengan ikhlas atau enggak gitu, ya kan? Sudah ikhlas atau belum nih ketika kita beramal nih, itu juga harus diperhatikan. Fa in ra'a jarihatan min jawarihi atau asyakara ta'ala, apabila dia menemukan bahwa dirinya itu atau anggota seluruh badannya itu baik zahir maupun batin itu dalam keadaan taat kepada Allah dalam sehari itu, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya Allah telah mentakdirkan hamba amal ini ya Allah. Walam yara nafsahu ahlan biladika, dan dia tidak boleh melihat dirinya sebagai pemilik amal itu. Ya, ini kata beliau. Jadi setiap amal, sholat, zakat, sholat, sesenyum, sedekah, dia harus melihatnya itu sebagai pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Itu. Jadi setelah bersyukur melihat anggota tubuhnya itu melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengakui bahwa itu semua hanya darimu ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itulah yang harus kita jalankan setiap hari, teman-teman. Fa in ra'a jarihatan min jawarihi ata'at syakarahu hadi. Wa in ra'aha talatakhat bi ma'siyatin minal ma'asi akhadha bin nadmi wal istighfar. Dan apabila dia melihat anggota tubuhnya baik zahir maupun batin itu berlumuran dengan maksiat dari kemaksiatan, maka hendaknya dia langsung menyesali perbuatan itu dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa syakara ta'ala idza lam yuqaddar alaihi aksaru min tilkal maksiyah. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak didaktirkan bermaksiat melebihi itu. Bagaimana kalau dia maksiat melebihi ya sudah dia maksiati kan, bahaya sekali. Jadi kemudian dia harus bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan maksiat segitu aja, enggak ditambahi lagi maksiatnya. Kemudian bersyukur kepada Allah atas apa? Di sini disebutkan walam yubtalla jawarihuhu allati asad bil amradi wal jarahati wad damamili wal quruhi. Dan bersyukur kepada Allah karena anggota-anggota tubuhnya yang bermaksiat itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit-sakit, dengan luka-luka dan dengan sakit yang parah. Alhamdulillah kalau masih diberikan kesehatan ya. Padahal kita sudah maksiat ya. Fa inna kulla 'adwin istahaqqa nuzul al-bala'i bih. Karena sesungguhnya setiap anggota tubuh kita itu harusnya berhak mendapatkan sakit, berhak mendapatkan bala atas kemaksiatan yang dikerjakan itu, tapi Allah tidak memberikannya. Itu harus kita syukuri teman-teman. Alim dzalika ya akhi walzam mit taubata wa bughud dunya tabi'an lillahi ta'ala. Ketahuilah itu wahai saudaraku, dan lazimkanlah taubat selalu. Wabghud di dunia tabi'an lillahi ta'ala, dan murkailah dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian ya pembahasan kali ini di kitab ini tentang taubat, tentang zuhud juga. Dan ini selanjutnya ini akan dijelaskan tentang bagaimana kita menjauhi hubbud dunia, teman-teman. Dan dunia itu apa sih, teman-teman? Itu di bahasan selanjutnya. Dan kita akan bahas di next video tentang itu. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki apa-apa, la haula wala quwata illa billah, harus selalu berusaha untuk taubat, teman-teman, dan istiqomah dalam taubat. Supaya apa tadi jelaskan? Supaya bangunan kita itu kokoh, berdiri pada pondasi taubat yang benar. Supaya sholat kita tetap ikhlas. Supaya ibadah kita tetap ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi ingat yang dikatakan oleh pengarang kitab ini bahwasanya orang yang istiqomah taubat itu dia akan orang yang istiqomah taubat dan juga istiqomah zuhud, orang itu akan
sudah berhasil mengumpulkan seluruh maqamat. Maqamat itu maksudnya adalah ikhlas, tawakal, sholatnya ikhlas. Ya, seperti itu. Ya, inilah perbab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan kepada orang-orang jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya Abdul Latif, mohon maaf jika ada salah kata, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.